Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu aplikasi manajemen aset. Sebelumnya kami ingin perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai ketua, lalu teman saya Muhammad Syarudin Hidayat, saya Ika Mariana. Kita masuk ke latar belakang dan penjelasan aplikasi. Latar belakang dibuatnya aplikasi ini adalah karena masih banyak organisasi yang mengelola aset secara manual, seperti menggunakan buku atau spreadsheet di Excel. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti data yang tidak rapi, sulit dicari, serta berpotensi terjadi kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, kami mengembangkan aplikasi manajemen aset, yaitu sistem berbasis digital yang membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan aset secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengakses informasi aset dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses pengelolaan aset serta meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan data aset. Adapun manfaat dari aplikasi ini antara lain, yang pertama mempermudah pencatatan dan pengelolaan aset, 2 menyediakan data yang rapi dan terstruktur, memudahkan proses monitoring aset, dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu penjelasan role pengguna. Pada aplikasi ini, saya berperan dalam 2 role, yaitu sebagai pembelian dan juga sebagai manajer. Sebagai pembelian, saya bertugas untuk menambahkan data aset baru ke dalam sistem, seperti barang yang baru dibeli atau diterima. Sedangkan sebagai manajer, saya memiliki akses untuk memantau seluruh data aset, melihat laporan, serta membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia dalam sistem. Di sini saya sebagai penghapusan. Di dalam aplikasi ini saya berperan sebagai penghapusan aset. Tugas saya adalah mengelola aset yang tidak digunakan, seperti aset yang rusak, hilang, atau sudah tidak layak pakai, dengan cara menghapus atau menonaktifkan data aset tersebut dari sistem. Hal ini bertujuan agar data tetap akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan adanya pembagian role ini, setiap pengguna memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga pengelolaan aset menjadi lebih efektif. Selanjutnya, saya sendiri sebagai ketua akan menjelaskan database dan relasi. Demikian opening dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar aset. Ini adalah saldo awal atau data simulasi. Itu aset utama. Yang pertama ada laptop, printer, meja, kursi kantor, mobil operasional, AC, CCTV, server Dell, generator mini, UPS, tablet Samsung, HP Oppo, kamera Canon, komputer rakitan, router mikrotik, mesin bor, gedung gudang, eskavator, software ERP, dan laptop Lenovo. Terus kita lihat ke golongannya, karena masing-masing aset itu mempunyai golongan. Ada golongan elektronik, furnitur, kendaraan, gedung, mesin, komputer, printer, AC, alat berat, peralatan kantor, CCTV, jaringan, server, laptop, tablet, software, HP, kamera, generator, dan UPS. Terus ini ada data simulasi untuk bagian pembelian yang akan disimulasikan oleh Sahri. Ada HP Samsung, itu golongannya HP, harganya 5 juta. Terus laptop HP Pavilion, itu laptop harganya 12 juta. Terus AC LG 2PK itu harganya 7 juta. Terus kamera Sony A7 itu harganya 20 juta. Terus router Cisco itu 8 juta. Terus ini ada data simulasi bagian penghapusan yang akan disimulasikan oleh anak di segmen berikutnya. Itu ada 4. Yang pertama HP Oppo karena rusak, terus printer Canon sama rusak juga, lalu CCTV rusak, dan meja kantor karena sudah usang.
Oke, pada pembahasan ketiga kita lanjut ke struktur database berserta relasinya. Kita masuk ke yang pertama, itu ada masternya, itu ada aset sama golongan. Di aset itu ada ID, nama aset, golongan, foto aset, tanggal perolehan, harga, status, kode barang, masa manfaat, dan nilai residu. Terus ini terhubung secara one to many ke golongan aset yang isinya ada ID, nama golongan, keterangan, dan masa manfaat. Relasi ini artinya untuk satu aset itu cuma punya satu golongan, tapi untuk satu golongan itu bisa untuk banyak aset. Terus kita lanjut mungkin ke pembelian dulu. Di pembelian ini terrelasi ke dua tabel, itu tabel golongan aset dan tabel approvalnya. Yang pertama di pembelian isinya ada ID, nama aset, golongan, tanggal, harga, user, status, dan nomor bukti. Ini terrelasi ke golongan, yang artinya untuk satu pembelian ini itu cuma bisa untuk satu golongan itu bisa banyak pembelian, dan satu pembelian hanya untuk satu golongan. Terus untuk approvalnya itu isinya ada ID, pembelian, user, status, tanggal, dan approval manager. Ini terrelasi juga one to one, yang artinya untuk satu approval itu hanya untuk satu pembelian, tapi untuk satu pembelian itu bisa banyak approval. Terus kita lanjut ke atasnya, itu ada tabel penghapusan, itu terrelasi dengan tabel aset. Isinya ada ID, aset, tanggal, aset ID ada tanggal, alasan, user ID, status, dan nomor bukti. Ini terrelasi one to one, artinya untuk satu aset itu bisa banyak penghapusan, atau untuk satu penghapusan itu cuma bisa untuk satu aset. Terus ke approvalnya isinya ada ID, penghapusan, user, status, tanggal, dan approval. Artinya untuk satu approval hanya bisa untuk satu penghapusan, dan satu penghapusan itu bisa banyak approval. Terus ke tabel user, ini yang paling penting karena ini berisi akun untuk login. Isinya ada ID, username, password, email, role, foto profil, login session, email status, password expire, dan password reset. Ini terhubung ke 4 tabel sekaligus. Isinya yang pertama untuk user terrelasi ke pembelian. Artinya untuk satu user itu bisa melakukan banyak pembelian, dan satu pembelian itu hanya bisa satu user. Berlaku juga untuk approval. Lalu untuk penghapusan juga satu user itu bisa banyak penghapusan, dan satu data penghapusan itu cuma bisa diinput oleh satu user. Berlaku juga untuk approvalnya. Terus ini ada tabel view, ini view penyusutan aset tahunan dan view penyusutan aset bulanan. Artinya ini adalah untuk laporan depresiasi, yaitu laporan per tahunan dan bulanan. Oke, untuk bagian keempat kita lanjut ke pengenalan dokumen flowchart. Di sini kami membagi flowchart ini menjadi 4 bagian. Pertama bagian pembelian, bagian penghapusan, komputer atau back-end-nya, terus manajer. Untuk bagian pembelian itu tugasnya untuk menginput data aset, lalu akan tersimpan ke komputer, terus tersimpan ke database, lalu untuk database mengirim pengajuan ke manajer. Di manajer akan muncul pengajuannya, terus di approve. Maka jika di approve akan diproses lagi dan tersimpan ke database aset. Begitu juga untuk bagian penghapusan, itu juga menginput data aset atau memilih data aset yang sudah ada untuk dihapus.
Prosesnya juga sama, di komputer itu menyimpan pengajuan, lalu membaca pengajuan, dan di manajer akan muncul pengajuan penghapusan. Terus manajer approve, maka di komputer akan mengupdate data aset. Untuk lebih jelasnya, pada video kali ini untuk segmen selanjutnya itu ada video simulasi. Itu teman saya Syahri dan Eka Dewi Mariana itu akan berperan sebagai bagian pembelian untuk membeli barang, lalu Ana sebagai penghapusan dan Syahri juga yang sebagai manajer untuk mencontohkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahri Junia Hidayat, berperan sebagai bagian pembelian dalam sistem ini. Tugas utama saya adalah menginput transaksi pembelian aset, memastikan data yang dimasukkan lengkap dan benar, mengajukan pembelian untuk disetujui oleh manajer. Jadi penjelasannya tuh dalam sistem ini bagian pembelian tidak langsung membuat aset, tapi hanya menginput data pembelian terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar menjaga kontrol internal, menghindari kesalahan atau manipulasi data, dan memastikan semua aset sudah diverifikasi oleh manajer. Sehingga alurnya itu seperti pembelian, lalu meminta approval dari manajer, lalu akan menjadi aset. Biar lebih jelasnya saya coba demokan. Sebelumnya kita lihat dulu flowchart yang ingin kita jalankan. Di sini ada bagian pembelian menginput data aset. Langsung saja kita contohkan. Di sini kita buka pembelian. Data pembelian yang akan kita coba masukkan yaitu ini. Ada 5 ini. Kita coba demokan. Pembelian, terus kita add new. Masukkan tadi HP Samsung, kita masukkan golongannya itu HP, tanggalnya di sini tanggal 20, tanggal 20 Maret. Masukkan harganya tadi 5 juta. Submit. Sudah, di sini kita masukkan lagi data pembelian yang kedua yaitu laptop HP Pavilion. Laptop HP Pavilion. Kita masukkan golongannya itu golongan laptop. Tanggalnya tadi tanggal 21. Tanggal 21 Maret. Kita masukkan harganya tadi 12 juta. Submit. Kita masukkan data yang ketiga yaitu AC LG 2PK. AC di PK. Kita masukkan golongannya itu AC. Masukkan tanggalnya tadi tanggal 22 Maret. Kita masukkan harganya 7 juta. Submit. Dan selanjutnya data pembelian yang keempat yaitu kamera Sony A7. Kita masukkan golongannya. Tanggalnya tanggal 23 Maret. Harganya 20 juta. Submit. Selanjutnya yaitu router Cisco.
pengetahuannya itu jaringan. Tanggalnya tanggal 23. Harganya 8 juta. Submit. Nah, kita buka lagi flowchartnya yang tadi. Kita sudah menginput data aset, maka di tampilan komputernya itu aplikasi manajemen aset menyimpan pengajuan pembelian. Tampilannya yaitu seperti ini. Kita buka flowchart lagi. Nah, itu akan disimpan di database aset. Selanjutnya yaitu aplikasi manajemen aset membaca pengajuan pembelian yang akan dilemparkan ke role manager. Sekarang saya akan mencoba berperan sebagai manajer. Jadi tugas saya yaitu melakukan approval pembelian maupun melakukan approval penghapusan aset dan mengontrol seluruh transaksi agar sesuai prosedur. Dalam sistem ini, semua transaksi tidak langsung diproses, tapi harus melalui persetujuan manajer terlebih dahulu. Peran manajer itu sangat penting karena manajer adalah pengambil keputusan utama. Jadi artinya tuh pembelian maupun penghapusan tidak langsung menjadi aset. Semua harus melalui proses approval. Tujuannya agar validitas data itu terjaga, menghindari kesalahan, dan mencegah penyalahgunaan sistem. Bisa dilihat di flowchart ini. Lalu kita coba demokan sebagai manajer. Kita buka pembelian tadi. Nah, ini statusnya masih pending. Lalu kita coba ubah statusnya semuanya. Kita approve. Kita approve semua. Oke. Approve. Update. Oke, kita restart sini. Nah, maka statusnya di sini terapprove. Seperti yang sudah dijelaskan pada flowchart ini. Akan masuk lagi ke komputer. Aplikasi manajemen aset mengupdate data aset. Coba kita lihat lagi di bagian pembelian. Kita buka transaksi pembelian. Nah, maka statusnya di sini akan terupdate menjadi approve. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kade Mariana berperan sebagai bagian penghapusan aset dalam sistem ini. Tugas utama saya adalah mengajukan penghapusan aset, memastikan aset yang dihapus sesuai kondisi nyata, memberikan alasan penghapusan. Namun, penghapusan ini tidak dilakukan langsung, melainkan harus melalui proses approval manager. Dalam sistem ini, bagian penghapusan tidak bisa langsung menghapus aset, tetapi hanya mengajukan penghapusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data, menghindari kesalahan penghapusan, memastikan ada kontrol dari manajer. Pertama-tama kita ke bagian data aset.
ke bagian data aset, yaitu bagian penghapusan milik data yang ingin dihapus. Setelah itu, pada bagian ini kita ke bagian transaksi dan penghapusan. Di sini step selanjutnya sesuai dengan flowchart ialah sistem akan menyimpan data pengajuan penghapusan aset yang kita ajukan, dan seperti ini contoh aplikasinya. Terus kita ke bagian transaksi penghapusan, ya. Habis itu kita ke ADD, dan di sini kita akan masukkan 4 data, dan data-data yang akan kita masukkan itu 4 ini kita ketik. Yang pertama itu HP Oppo, tanggalnya ini 2026, tanggal 25, bulannya bulan Maret, tanggal 25. Alasannya itu karena rusak. Lalu kita submit. Oke, datanya udah muncul. Selanjutnya printer Canon, tanggalnya itu sama, tanggal 25 juga. Alasannya juga sama karena rusak. Selanjutnya CCTV Big Fashion, tanggalnya bulan Maret, tanggal 25. Alasannya juga karena rusak. Yang terakhir itu ada meja kantor, tanggalnya sama, 25 Maret 2026. Alasannya itu karena usang. Kita submit. Ini data-data yang ingin kita hapus. Selanjutnya, sesuai dengan flowchart, sistem akan dapat membaca pengajuan penghapusan yang kita ajukan tadi. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa sistem berhasil membaca pengajuan penghapusan kita dengan mengklik tombol view. Maka akan tampil data-data dari aset yang kita ajukan penghapusan tadi. Jadi untuk step selanjutnya, data penghapusan yang kita ajukan tadi akan muncul di halaman manajer, dan manajerlah yang akan melakukan approve atau rejected dari pengajuan kita tadi. Dan untuk steps approve nantinya akan dilakukan oleh Syahri. Oke, di sini saya akan berperan sebagai manajer untuk menjalankan alur flowchart yang dikirim oleh bagian penghapusan, yaitu Ana. Alurnya itu kurang lebih sama dengan pengajuan pembelian aset, yaitu sebagai manajer saya akan me-approve atau mereject data yang dimasukkan maupun dari pembelian aset ataupun yang ingin dihapus. Langsung saja saya contohkan. Kita buka approval di sini. Kita buka approval penghapusan. Nah, di sini datanya sudah ada yang diinput oleh Ana. Lalu kita akan mengubah statusnya. Kita approve-kan semuanya.
Nah, jadi datanya sudah berubah semua di sini. Itu artinya data sudah di-approve. Yang lalu akan dikirimkan kembali kepada komputer, yaitu aplikasi manajemen aset mengupdate data aset yang akan dijelaskan oleh Ana. Terima kasih. Setelah pengajuan di-approve oleh manajer, maka sistem akan mengubah status data tersebut yang awalnya pending menjadi approve atau rejected. Kita akan lihat ke aplikasinya, di mana status pengajuan yang tadinya pending berubah menjadi approve. Dan seperti itulah sistem pengajuan penghapusan asetnya. Oke, kita masuk ke bagian ke-6. Di sini saya akan menjelaskan laporan prototipe aplikasi manajemen aset. Di sini ada daftar isi, ada akses laporan, analisis kebutuhan, desain sistem, master data, transaksi, approval, implementasi, dan linknya serta contoh dan video simulasi. Kita masuk ke akses laporan dulu. Ini untuk bisa melihat atau mengunduh softcopy laporan prototipe kami bisa diakses melalui link Google Drive ini. Terus yang kedua ada analisis kebutuhan. 2.1 fitur aplikasi yang diperlukan itu yang pertama notifikasi ke manajer serta user. Itu tuh seperti notifikasi kalau misal bagian pembelian itu kan mengajukan pembelian, itu enaknya di aplikasi ada notifikasi ke manajer kalau ada approval pembelian yang harus di approve atau di reject. Terus filter data itu untuk kayak memfilter data, misal ada bagian pembelian yang mau nyari pembelian dengan kode sekian misal, jadi itu enak untuk memfilter. Terus barcode atau QR code aset itu karena asetnya beda-beda, jadi tiap aset juga memiliki QR yang berbeda-beda. Terus lokasi aset itu untuk bisa mengetahui lokasi asetnya itu ada di mana. Terus kategori aset lebih detail itu mungkin untuk ke golongan atau kategorinya bisa lebih detail lagi. Terus 2.2 role yang diperlukan. Sini kami ada 4. Pertama administrator atau saya sendiri sebagai pengembang aplikasi. Itu aksesnya itu bisa full akses ke aplikasi. Terus bagian pembelian itu diperankan oleh Syahri. Tugasnya bisa menginput pengajuan atau pembelian aset. Terus bagian penghapusan yang diperankan oleh Ana, itu tugasnya input pengajuan penghapusan aset. Terus manajer itu menyetujui atau menolak pengajuan. Manajer juga diperankan oleh Syahri. Terus ini desain sistem dan aplikasi. 3.1 dokumen flowchart system. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan di segmen sebelumnya. Langsung kita skip ke 3.2 desain antarmuka. Di sini ada halaman login, terus halaman dashboard. Di halaman dashboard ada penyusutan aset per bulan dan per tahun. Terus user login, ini user yang ada di aplikasi saya. Terus ke master data, ini ada daftar aset. Di sini bisa melihat semua aset yang aktif maupun yang sudah dihapus. Terus ini daftar golongan, ada masa manfaat sama keterangannya juga. Terus di transaksi, ini ada daftar pembelian aset yang sudah dilakukan oleh Syahri. Terus ini entry, ini saat Syahri melakukan entry datanya. Terus daftar penghapusan, ini yang sudah dilakukan oleh Ana. Lalu ini entry penghapusan, ini saat Ana mengentry, menunya akan seperti ini.
Terus kita approval, ini juga dikerjakan oleh Syahri untuk approve mau itu pembelian ataupun penghapusan yang sudah dilakukan oleh anak. Terus kita masuk ke 4, implementasi. Studi kasus, PT Sinar Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri alat berat dan perlengkapan kantor. Berlokasi di Banjarmasin, perusahaan ini memiliki berbagai aset seperti laptop, kendaraan, mesin, dan peralatan kantor yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah aset, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengelola data aset secara terstruktur, termasuk proses pembelian dan penghapusan aset. Jadi di sini tuh sebelumnya di segmen 2 juga saya udah jelaskan, ini ada saldo awalnya, terus ini daftar golongannya, daftar pembelian aset yang akan dibeli dan yang akan dihapus. Terus 4.2 ini link aplikasi, bisa diakses lewat link ini. Terus ini contoh laporan aplikasinya, saya ambil 3, laporan penyusutan, laporan pembelian, laporan penghapusan. Oke, di sini kita lanjut ke segmen yang terakhir, ada fitur andalan. Di sini ada 3 yang utama, yaitu sistem approval, penomoran otomatis kode aktiva, perhitungan depresiasi aset tetap tahunan. Sistem approval itu artinya bagian pembelian membuat permintaan, terus di manajer nanti akan mengupdate status permintaan atau menolak. Untuk yang penomoran, itu nomor aktiva tetap akan terisi otomatis oleh aplikasi secara berurutan. Terus perhitungan depresiasi, itu aplikasi akan menghitung secara otomatis nilai buku setiap aktiva tetap berdasarkan harga perolehan, residu, dan masa manfaat dengan metode garis lurus. Di sini akan saya langsung di sini saya akan langsung jelaskan dan contohkan sedikit fiturnya ini. Sini saya login sebagai admin biar memudahkan simulasi. Contoh, kita ke fitur pertama, itu sistem approval, bagian pembelian buat permintaan pembelian. Pada prakteknya ini dilakukan oleh bagian pembelian, karena ini untuk simulasi saya menggunakan admin dulu. Di sini nama aset yang ingin dibeli adalah laptop ROG. Terus golongannya kita pilih laptop, tanggalnya hari ini, terus harganya sekitar 20 juta. Oke, maka akan masuk di sini laptop Asus ROG tadi dengan tanggal hari ini, harga 20 juta. Ini pembeliannya oleh saya, harusnya ini oleh bagian pembelian seperti Syahri. Terus statusnya masih pending, terus nomor buktinya masih kosong. Status ini akan berubah approve atau reject jika manajer sudah mengupdate status, dan jika approve akan memunculkan nomor bukti. Ayo kita coba. Terus kita masuk ke approval pembelian. Di sini kita edit, terus kita approve, kita update, kita refresh, maka status akan berubah approve. Terus kita lihat di menu pembelian tadi. Nah, di sini statusnya sudah berubah ke approve dan nomor bukti pembeliannya sudah tergenerate juga. Terus kita lihat di aset, maka ini akan otomatis masuk ke yang paling atas. Itu berlaku juga untuk penghapusan. Sini saya akan contohkan untuk menghapus Asus ROG tadi. Tanggalnya besok, rusak, alasannya karena rusak, submit. Oke, di sini alasannya rusak, terus insertnya by siapa, terus ini statusnya sama, masih pending, terus nomor buktinya itu masih kosong. Lalu kita approval, kita approve. Oke, maka statusnya akan berubah menjadi approve, dan di penghapusan itu juga akan approve dan nomor buktinya akan otomatis tergenerate seperti ini. Terus kita lihat di aset, maka itu akan statusnya berubah, yang awalnya tadi aktif menjadi dispose. Itu untuk fitur yang pertama.
Kita masuk ke fitur yang kedua, itu penomoran otomatis kode aktiva. Itu masih berhubungan dengan fitur yang sebelumnya. Jika aset itu masuk, maka kode barang ini akan otomatis tergenerate. Coba kita coba untuk membeli lagi. Sini kita membeli HP Infinix, golongannya HP, tanggalnya hari ini, harganya sekitar 5 juta. Oke, terus kita approve di pembelian. Nah, maka di sini kode barangnya akan berurutan seperti ini. AST079. Fiturnya untuk penomoran kode barang otomatis. Untuk fitur yang ketiga itu perhitungan depresiasi aset tetap tahunan. Itu kita perlu masuk dulu ke menu laporan. Ini ada dua, laporan penyusutan aset bulanan dan penyusutan aset tahunan. Kita masuk ke yang tahunan dulu. Nah, di sini ada laporannya. Untuk kita ambil contoh paling bawah itu laptop Asus. Di sini ada tanggal perolehan, tanggal 10 bulan 1 tahun 2023, harganya itu sekitar 10 juta, masa manfaatnya 4, terus ini nilai residu 1 juta. Nah, ini terus masa manfaatnya 4, nilai residunya 1 juta, umur asetnya 3. Kenapa umur asetnya 3? Karena tahun ini sekarang udah 2026 dan ini tanggal perolehannya 2023. Terus penyusutan per tahunnya itu sekitar 2.250.000. Itu didapat dari rumus harga perolehan dikurangi nilai residu ini, lalu dibagi masa manfaat. Jadi 10 juta dikurangi 1 juta dibagi 4, maka penyusutannya sekitar 2.250.000. Coba kita hitung dengan kalkulator. Rp10 juta dikurangi 1 juta dibagi 4. Oke, maka hasilnya akan 2.250.000 sama dengan di sini. Terus untuk nilai buku ini adalah penyusutan per tahun ini udah dikali dengan 3, maka hasilnya yang 6.750.000 ini adalah akumulasi. Terus untuk mendapatkan nilai buku itu harga perolehan yang 10 juta ini dikurangi dengan 6.750.000, maka akan mendapatkan hasil 3.250.000. Kita masuk ke penyusutan yang ini bulanan. Kita pakai laptop Asus tadi. Oke, di sini harganya masih sama 10 juta karena itu harga perolehan. Terus nilai residunya sama. Nah, yang membedakan di sini umur bulan. Ini dihitung dari bulan, udah berapa bulan aset itu ada. Di sini 38 karena itu tahun 2023. Terus penyusutan per bulannya sekitar 187.500. Itu rumusnya sama, harga perolehan dikurang nilai residu, lalu dibagi masa manfaat, terus dibagi 12. Terus hasilnya itu dibagi 12, maka akan dapat ini. Yang ini tadi, kita ketik ulang, 10 juta dikurang 1 juta
lalu dibagi 4, terus ini dibagi 12. Oke, hasilnya akan 187.500. Nah, di sini ada field akumulasinya, itu 187.500 ini dikali 38. Kita cek. Nah, jadi akumulasinya sudah 7.125.000. Terus nilai buku ini masih sama, harganya dikurangi akumulasi penyusutan sekitar 2.875.000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan aplikasi manajemen aset yang sudah kami buat selama 8 minggu. 8 minggu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis Nusa Pratama, saya sebagai ketua dan teman saya. Saya Kadri Mariana. Saya Muhammad Syarjudin Hidayat. Ini ada agenda yang akan dibahas dalam PPD ini. Yang pertama itu pendahuluan, terus penjelasan aplikasi manajemen aset, cara kerjanya, role dalam aplikasi, database, relasi antar tabel, dan trigger. Terus dokumen keluarga atau instansi. Pengelolaan aset yang masih dilakukan secara manual seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam melakukan monitoring. Terus ini ada aplikasi manajemen aset. Aplikasi manajemen aset itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh data aset secara terstruktur, mulai dari pencatatan aset, pengelompokan berdasarkan kategorinya, hingga proses pengadaan dan penghapusan. Aplikasi ini juga membahas, yang pertama itu kita ke bagian pembelian dulu. Itu bagian pembelian, mengajukan pembelian aset itu langsung mengarahkan ke manajer. Nah, tugas manajer itu untuk melakukan sebelumnya. Terus nomor otomatis itu masih berhubungan sama sistem approval ini. Jadi habis di approve manager yang pembelian tadi, maka otomatis akan masuk ke tabel aset dan nomor asetnya itu akan tergenerate otomatis. Terus yang ketiga itu perhitungan depresiasi aset. Itu kami menambahkan view di database. Jadi ada hitungan depresiasi atau penyusutannya itu dengan metode garis lurus. Yang ada dalam aplikasi, yang pertama itu bagian pembelian. Jadi bagian pembelian itu bertugas untuk menambahkan data aset baru ke dalam sistem seperti barang yang baru dibeli atau diterima. Yang sudah tidak digunakan seperti aset yang rusak, hilang, atau sudah tidak layak pakai dengan cara menghapus atau menonaktifkan data aset tersebut. Biasanya ini karena di depannya ada U3JV itu karena ini database yang ada di hosting. Ke sini dulu ke aset. Di aset itu ada ID, terus nama asetnya, golongannya, foto aset, tanggal perolehan, harga, status, kode barang. Itu bisa satu aset itu cuma satu golongan, tapi untuk satu golongan itu bisa ke banyak aset. User ID, status, tanggal, dan approval manager. Ke bawah. Ke pembelian ada nama aset, login, itu user, ada username, password, email, role, profile foto. Terus yang di bawah sisanya ini generate otomatis oleh KPR. Terus yang dua ini ada view instannya. Di sini kami menaruh 5 trigger. Yang pertama kode barang auto. Itu yang fitur tadi, kode barang auto otomatis bisa trigger after update atau pembelian yang manajer kalau udah no-approve otomatis. Di sini dokumen flowchartnya, di sini ada 4 bagian. Ada bagian pembelian, bagian penghapusan, komputer, dan manajer. Mulai terus kita menginput data aset. Ini nanti Sakri menginput data aset yang mau dibeli seperti nama, terus golongannya itu masuk apa, harga, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke satu di sini, masuk ke komputer. Itu aplikasi manajemen aset menyimpan pengajuan pembelian, terus tersimpan ke database aset di backendnya. Lalu aplikasi manajemen aset membaca pengajuan pembelian. Nah, ini ke
lanjut ke nomor 3 itu ke manajer, itu akan diberikan oleh Sahri juga nanti langsung ke sini. Maka di menu approval pembelian itu akan muncul yang inputan sebelumnya tadi. Terus tugas manajer itu antara approve atau modifikasi. Jika di approve akan lanjut ke angka 5 ini dan akan diproses lagi oleh komputer. Komputer akan proses aplikasi manajemen aset, mengupdate data aset, lalu Jadi di sini saya akan berperan sebagai pembelian terlebih dahulu. Saya login dulu sebagai bagian pembelian. Saya login sebagai pembelian dulu, bagian pembelian. Lalu kita buka transaksi ini, bagian pembelian. Kita tambahkan pembelian yang ingin kita beli. Datanya tuh dari ini, dari 5 ini. Lalu golongannya tuh ditentukan dulu di bagian golongannya mana, masukkan tanggalnya. Tadi tanggalnya tuh tanggal 20 bulan Maret. Maret, harganya 5 juta yang diproses oleh saya sendiri. Maka statusnya ini sementara itu pending, itu 12 juta. Sama seperti tadi, kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi. Manajer untuk maka kita buka bagian approval pembelian. Nah, di sini tugas manajer yaitu mengubah statusnya menjadi di approve atau di reject. Kita lihat data tadi. Coba kita refresh. Nah, maka statusnya di sini akan berubah. Untuk melihat apakah itu sudah berubah, maka kita coba login lagi. 4 approve dan 1 reject beserta nomor buktinya. Kita buka master aset. Saya akan login sebagai bagian penghapusan. Kita ke transaksi, lalu bagian kita masukin tanggalnya, kita submit. TV Division, printer Canon, dan HP Oppo. Lalu di sini alasannya ada yang rusak dan rusak. Di sini ada dan bagian yang Oke, kita di sini login lagi sebagai manajer.
Nah, ini data yang sudah dikirim oleh bagian penghapusan yaitu anak. Nah, yang statusnya masih pending. Kita buka. Nah, data yang ingin dihapus yaitu meja kantor. Meja kantor. Kita edit di sini lalu kita upload. Sini upload juga. Upload semuanya. Langsung kita buka master. Nah, tadi data yang dihapus, misalnya CCTV Acquisition, maka statusnya akan menjadi dispose. Login sebagai admin aplikasi untuk memudahkan aksesan menunya. Ini akan menjelaskan tentang penyusutan aset. Kita masuk ke penyusutan aset tahunan dulu. Nah, di sini ada data aset, itu sudah ada rumusnya masing-masing. Contohnya kita ambil yang ini dulu untuk memudahkan dan mudah dibaca. Oke, di sini ada laptop Asus PowerBook 14. Itu tanggal perolehannya tahun 2023, tanggal 10 dan bulan Januari. Harganya itu 10 juta, masa manfaatnya 4 tahun, terus nilai residunya 1 juta. Ini dapat nilai residu 10% dari harga perolehan, itu sudah defaultnya. Terus untuk umur aset 3, kenapa 3? Karena tanggal perolehannya ini tahun 2000 itu sekitar 2.250.000, itu rumusnya harga perolehan dikurang nilai residu. Maksudnya penyusutan per tahun ini dikali umur asetnya, misal 2.250.000 dikali 3, lalu hasilnya itu yang 10 juta dikurangi hasil. Ini untuk yang per tahun. Ini per bulannya. Masih sama laptop Asus PowerBook 14. Bedanya di sini di umur bulan, karena tadi umur itu umur per tahun, karena ini bulan maka dihitung dari sini berapa bulan untuk tanggal sampai tanggal, dikurang nilai residu dibagi 4. Lalu hasilnya itu dibagi 12, maka akan dapatkan penyusutan per bulan ini. Nah, ini ada akumulasi penyusutannya yang 187.500 ini dikali 38, lumayan beda karena yang per tahun ini masih dihitung per tahun. Kalau jadi ini masih dihitung 3 tahun, itu masih Sesi pertanyaan, masing-masing kelompok harus menanyakan satu untuk setiap presentasi. Disilakan sebutkan namanya, dari kelompok siapa. Silakan duduk boleh juga, berdiri boleh juga. Izin bertanya, saya Rizky Faradila dari kelompok 4. Dari dilihat tadi dari aplikasinya itu kelihatannya bagus banget. Itu kekurangannya apa? Oh iya. Oh ya. Dari pandangan developer sendiri ya, kekurangannya itu apa kan? Kekurangan saya kelihatannya bagus banget, Pak. Iya, iya. Kalau mencari kekurangan tuh mudah dari kita malah. Biasanya. Kalau dari developer selalu bilang, wah kami ini punya kami bagus kan. Kekurangannya menurut saya sendiri sebagai developer, misal yang ada bagian pembelian seperti Syahriat dan Ana tadi sebagai bagian penghapusan, kan itu mengajukan pembelian sama penghapusan. Nah itu ke manajer itu harus membuka manual dulu, ada notifikasi kalau ada pengajuan baru, karena ini kan masih di PHP Red, bukan yang memang aplikasi kita mengoding sendiri. Jadi kita tahu cara mengaplikasikan untuk notifikasi itu. Jadi untuk manajer harus buka manual dulu. Ya, jadi kalau di PHP Red ini kan yang belum pakai custom ya. Nanti ada lagi yang pakai custom. Artinya pada saat nanti ada request pembelian atau request penghapusan, punya kada diberitahu, karena tahunya manajernya, kecuali ada fasilitas yang di atas high day ini itu
ada notifikasi kayak kita WhatsApp. Nah itu sebenarnya ada sih di PHP Erat tapi dengan custom namanya, jadi harus di custom dulu. Silahkan terus apalagi kira-kira fitur yang sering ada di perusahaan itu adalah masing-masing karyawan nanti dia ada memiliki, misalnya kalian nanti diberi Oppo, kalian diberi iPhone untuk pekerjaan. Jadi ketahuan karyawan tadi punya aset apa saja. Jadi nanti pada saat dia resign, nah ini adalah aset-aset yang harus dikembalikan oleh HRD. Itu nanti fitur-fitur. Salah satu cara kita mengetahui kelemahan aplikasi kita adalah dengan cara membandingkan dengan aplikasi yang sudah jadi, seperti Accurate Accounting pasti ada aktif Pak. Nah itu membandingkan seperti itu bisa, itu yang ide-ide itu dari sana, ide-ide proses bisnis itu. Jadi kita bisa kalau ini dikali ini bisa dibuat. Yang penting adalah cara membuat, kita tahu idenya itu bisa kita terapkan. Itu adalah salah satu contoh untuk mengetahui bagaimana sejauh mana aplikasi kita dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi. Silakan lagi kalau ada tambahan. Terus mungkin ini di dashboard saya belum bisa menambahkan, harusnya bisa menambahkan di dashboard ini kayak aset yang aktif itu ada berapa. Soalnya kan di sini ada yang dispose, dihapus tadi. Jadi enak atau di dashboard ini bisa kelihatan berapa aset. Per kategori di bawahnya ya, yang dispose berapa, yang aktif berapa lah, yang sudah dipropose berapa. Ya oke. List Untuk tadi yang baru belum harus manual lagi Pak di iya ini ada gambarnya lah. Ini sudah di hosting ya? Iya Pak. Sudah di hosting artinya bisa dipakai di mana saja. Tapi ada mungkin sedikit kelemahan hosting ini karena ini hosting yang agak murah sedikit memang. Ini budgetnya mahasiswa hosting, jadi agak seperti tadi itu kan seharusnya fasilitas HTTPS itu ada, nah itu ada caranya. Kemudian kadang-kadang agak lambat, merasa lah agak lambat, tapi kadang-kadang cepat juga. Kadang-kadang memang koneksi saja. Tapi lumayan 25.000 1 tahun. Di lain itu bisa sampai ratusan ribu. Jadi Perkenalkan, nama saya Tata Divaraya dari kelompok 3. Saya mau bertanya, misalkan nanti mau input aset gitu, misalkan kayak mesin bor itu, kalau misalkan mesin bornya itu ada lebih dari satu, itu apakah inputnya harus kedua kali atau cuma satu? Oh iya. Fieldnya tuh kayak ada field yang buat kuantitasnya itu berapa? Yang banyak itu ya, kadang-kadang kan dia beli Aktiva itu kan Bisa lebih. banyak, kayak meja kita ini aja, coba mejanya bisa sampai ratusan kan. Masa ngisinya satu-satu ya? Tangan jadi keriting tangan kita kan? Ya lah gitulah maksudnya. Iya, Pak. Ya. Apakah satu-satu atau bagaimana? Ada enggak fasilitas jumlah? Belum ada Pak. Ini untuk sementara masih main satu-satu dulu, mungkin nanti kedepannya bisa ditambahkan field kuantitas, jadi bisa diupdate kalau ada pembelian aset yang sama. Betul. Makasih sarannya. Sarannya bagus. Oh, bagaimana keamanan data ini? Ihsan menanya bagaimana kalian memfasilitasi keamanan data. Ada fiturnya apa yang diterapkan? Tentang keamanan dari aset ini mungkin kami masih lewat role, jadi itu sudah saya setting untuk tiap role-nya. Misal bagian penghapusan itu cuma bisa untuk aset ini cuma bisa melihat, tidak bisa mengedit. Jadi kalau untuk keamanan itu udah aman, insyaallah aman. Terus juga pembelian misal sudah terjadi itu tidak bisa dihapus karena di bagian pembelian itu dia nunggu hasil approval dulu. Jadi kalau manajer itu menghapus bagian approval sini, baru bagian pembelian juga bisa menghapus. Ini coba saya contohkan untuk langsung menghapus dari pembelian. Itu pasti error harusnya. Tuh. Karena harus dihapus dari bagian manajer dulu. Seperti itu, kalau kita error seperti itu kan kalau user biasa melihat,
dianggapnya error tuh loh. Tip berapa pesannya ada Bapak berikan supaya tidak keluar yang itu. Jadi ada musen pesan aja tidak bisa dihapus. Harus ada tip berapa tuh ada Bapak di video Bapak tuh. Susah digambarkan Pak. Ayo, ya, kawan kita tutup. Atau kalau tidak bisa diungkapkan ditutup saja boleh. Mungkin untuk kesan-kesannya berlaku juga kelompok lain misal panas mengalami aplikasi ini karena banyak errornya. Itu aja sih. Karena masih belajar juga dan kelasan jadi wajar aja error. Tapi kan wajar error. Itu aja Pak. Oke. Kita beri aplaus ya kepada kelompok 1. Alhamdulillah sesuai target, melebihi target untuk Bapak.